semuanya, kembali lagi sama aku Meti Galas Fatihah dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi seperti biasa, ini adalah minggu ketiga aku dalam mengikuti tantangan satu pekan satu buku. Dan dimana seperti dua buku sebelumnya, kali juga aku mengambil dengan tema non-fiksi atau termasuk dalam self-improvement. Nah, untuk buku yang aku resensi itu dengan judul Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Untuk saat ini buku ini nih memang lagi populer, memang lagi banyak-banyaknya dibeli dan juga dibaca oleh kalangan-kalangan muda, terutama anak-anak Gen Z kayak itu. Jadi sebenarnya waktu baca buku ini kemarin aku pakai buku yang realnya, tapi saat ini buku itu lagi dipinjam sama teman, jadi aku bakal tunjukin yang e-booknya aja. Nah, oke, jadi buku ini nih ditulis oleh Khairul Trian dan juga diterbitkan pada tahun 2024 itu untuk cetakan pertama, dan untuk cetakan ke-10-nya itu di tahun 2025 ini. Nah, buku ini sendiri diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Terus juga dia terdiri dari 162 halaman. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri itu 13 x 19 cm. Jadi itu agak kecil, bukunya nggak yang sebesar buku yang lainnya. Oke, lanjut, bakal nunjukin kalian sekilas tentang isi dari buku ini. Buku ini bukan tipikal buku yang penuh dengan bacaan ataupun tulisan. Nah, tapi dia tuh kayak sejenis quotation kayak gini. Itu berisikan quotation dan juga tulisan-tulisan pendek tentang perasaan seorang anak kepada ayahnya, yang dimana perasaan sebagai seorang anak yang berada jauh dari ayahnya atau bahkan kehilangan dan juga tidak pernah merasakan peran dari ayahnya sendiri. Tapi enggak cuma pesan dari anak untuk ayah, tapi juga ini ada di chapter terakhirnya itu ada pesan dari ayahnya untuk anak juga. Juga buku ini udah menjadi salah satu buku dengan mega bestseller untuk tahun ini. Dan juga dia kelebihan buku ini sendiri, dia tuh ada playlistnya kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita mau baca buku itu kadang kita perlu dengerin sambil dengerin musik kan, biar makin enjoy untuk bacanya. Tapi untuk buku ini sendiri mereka udah bikin playlistnya tersendiri, jadi kita bisa dengerin musiknya sambil ngebaca bacaan dalamnya. Kayaknya nggak sedikit orang yang bakalan nangis ketika baca buku ini. Nih contohnya kata-kata yang ini. Dia benar-benar cuman tulisan kayak gini dan simple per halamannya. Dia bukan yang full tulisan atau kayak cerita-cerita pendek gitu, enggak. Ya mungkin sekian resensi buku kali ini, dan aku benar rekomendasiin banget untuk siapapun yang merasa lelah ataupun capek untuk baca buku ini, karena benar-benar sebagai satu media refreshing. Kalau bagi aku sendiri itu kayak itu. Jadi waktu kita lagi stres, lagi capek ngadapin permasalahan-permasalahan, itu benar-benar buku ini ngebantu banget untuk meredakan itu. Oke, jadi mungkin sekian resensi buku kali ini. Saya Meti Galas Fatihah. Sampai jumpa di video selanjutnya.